Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran yang berbahagia. Hari ini insya Allah kita akan melanjutkan membaca terjemahan dan tafsir dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah tentang keesaan dan kekuasaan Allah. Ayat yang akan kita bahas adalah ayat 30 sampai dengan 39 tentang penciptaan manusia dan penguasaannya di bumi. Ayat 30 sampai dengan 32 menjelaskan mengenai pengangkatan Adam sebagai khalifah di muka bumi, keterkejutan malaikat mengenai hal itu, dan pengajaran seluruh bahasa kepada Adam. Ayat 33 menjelaskan dalil bahwa ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi segala sesuatu. Ayat 34 menjelaskan pemuliaan Allah terhadap Adam dengan sujudnya malaikat kepada Adam. Ayat 35 dan 36 menjelaskan pemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Adam dan Hawa dengan menempatkan keduanya di surga, serta permusuhan setan kepada keduanya, sehingga setan membuat keduanya keluar dari surga ke bumi. Ayat 37 dan 38 menjelaskan tobat dan turunnya Adam beserta istrinya ke bumi, serta tanggung jawab dan ganjaran bagi orang yang mengikuti petunjuk. Ayat 39 menjelaskan siksa bagi orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah. Mohon dapat mengikutinya sampai selesai. Dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Setelah pada ayat-ayat terdahulu, Allah menjelaskan adanya kelompok manusia yang ingkar atau kafir kepadanya. Maka pada ayat ini, Allah menjelaskan asal-muasal manusia sehingga menjadi kafir, yaitu kejadian pada masa Nabi Adam. Dan ingatlah, wahai Rasul, satu kisah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah, yaitu manusia yang akan menjadi pemimpin dan penguasa di bumi. Khalifah itu akan terus berganti dari satu generasi ke generasi sampai hari kiamat nanti dalam rangka melestarikan bumi ini dan melaksanakan titah Allah yang berupa amanah atau tugas-tugas keagamaan. Para malaikat dengan serentak mengajukan pertanyaan kepada Allah untuk mengetahui lebih jauh tentang maksud Allah. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang memiliki kehendak atau ikhtiar dalam melakukan satu pekerjaan sehingga berpotensi merusak dan menumpahkan darah di sana dengan saling membunuh, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Malaikat menganggap bahwa diri mereka lah yang patut untuk menjadi khalifah karena mereka adalah hamba Allah yang sangat patuh, selalu bertasbih, memuji Allah, dan menyucikannya dari sifat-sifat yang tidak layak baginya. Menanggapi pertanyaan malaikat tersebut, Allah berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Penciptaan manusia adalah rencana besar Allah di dunia ini. Allah Maha tahu bahwa pada diri manusia terdapat hal-hal negatif sebagaimana yang dikhawatirkan oleh malaikat. Tetapi aspek positifnya jauh lebih banyak. Dari sini bisa diambil pelajaran bahwa sebuah rencana besar yang mempunyai kemaslahatan yang besar jangan sampai gagal hanya karena kekhawatiran adanya unsur negatif yang lebih kecil pada rencana besar tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerangkan bahwa Dialah yang menghidupkan manusia dan menempatkannya di bumi. Lalu Dia menerangkan asal penciptaan manusia dan apa-apa yang diberikan kepadanya berupa pengetahuan tentang berbagai hal. Maka ingatlah, hai Muhammad, nikmat lain dari Tuhanmu yang diberikan kepada manusia. Nikmat itu adalah firman Allah kepada malaikatnya. Sesungguhnya aku hendak menjadikan makhluk yang akan aku tempatkan di bumi sebagai penguasa. Ia adalah Adam beserta anak cucunya. Allah menjadikan mereka sebagai khalifah untuk membangun bumi. Dan ingatlah perkataan malaikat, apakah engkau hendak menciptakan orang yang menumpahkan darah dengan permusuhan dan pembunuhan akibat nafsu yang merupakan tabiatnya? Padahal kami selalu menyucikanmu dari apa-apa yang tidak sesuai dengan keagunganmu dan juga selalu berzikir dan mengagungkanmu. Tuhan menjawab, sesungguhnya aku mengetahui maslahat yang tidak kalian ketahui.
Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar." Salah satu sisi keutamaan manusia dijelaskan pada ayat ini. Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama semuanya, yaitu nama benda-benda dan kegunaannya, yang akan bisa membuat bumi ini menjadi layak huni bagi penghuninya dan akan menjadi ramai. Benda-benda tersebut seperti tumbuh-tumbuhan, hewan, dan benda-benda lainnya. Kemudian dia perlihatkan benda-benda tersebut kepada para malaikat dan meminta mereka untuk menyebutkan namanya seraya berfirman, "Sebutkanlah kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar." Allah ingin menampakkan kepada malaikat akan kepatutan Nabi Adam untuk menjadi khalifah di bumi ini. Setelah menciptakan Adam, lalu mengajarkannya nama dan karakteristik benda agar ia dapat hidup dan mengambil manfaat dari alam, Allah memperlihatkan benda-benda itu kepada malaikat. "Sebutkanlah kepadaku nama dan karakteristik benda-benda ini, jika kalian beranggapan bahwa kalian lebih berhak atas kehalifaan, dan tidak ada yang lebih baik dari kalian karena ketaatan dan ibadah kalian, itu memang benar," firman Allah kepada malaikat. Mereka menjawab, "Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, Engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana." Mereka, para malaikat tidak sanggup menyebutkan nama benda-benda tersebut dan menjawab, "Maha suci Engkau dari segala kekurangan. Tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, Engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana." Jawaban malaikat ini adalah jawaban yang penuh santun. Pertama, malaikat mengemukakan ketidakmampuan mereka untuk menyebutkan nama-nama benda itu dengan ungkapan yang menunjukkan kemahasucian Allah. Kedua, malaikat merasa bahwa pengetahuan mereka sangatlah sedikit. Pengetahuan mereka adalah pemberian dari Allah semata. Ketiga, malaikat memuji Allah dengan dua sifat, yaitu yang maha mengetahui segala sesuatu dan maha bijaksana dalam semua kebijakan dan seluruh pekerjaannya, termasuk pemilihan Nabi Adam, manusia, sebagai khalifah. Malaikat menyadari kelemahannya, seraya berkata, "Ya Tuhan, kami benar-benar menyucikan-Mu dengan kesucian yang sesuai dengan zat-Mu. Kami mengakui kelemahan kami dan tidak akan membantah-Mu. Tidak ada yang kami ketahui kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Engkaulah yang mengetahui segala sesuatu dan maha bijaksana atas segala yang Engkau lakukan." Dia, Allah berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah dia, Adam menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan?" Kemudian Allah memberikan kesempatan kepada Nabi Adam untuk menyebutkan nama benda-benda yang telah Allah ajarkan kepadanya. Dia berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Lalu Nabi Adam pun menyebutkan nama benda-benda itu dengan segala macam kegunaan dan manfaatnya. Pada saat itulah malaikat memahami bahwa manusialah yang pantas untuk menjadi khalifah di bumi ini. Setelah dia, Nabi Adam menyebutkan nama-nama benda-benda tersebut dan apa manfaat dan kegunaannya, Allah berkata secara lebih tegas lagi tentang kebenaran rencana besarnya dan berfirman dengan nada pertanyaan, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan?" Allah memberi dua alasan tentang penunjukan Nabi Adam menjadi khalifah. Pertama, bahwa dia mengetahui rahasia di jagat raya, yaitu semua yang ada di langit dan bumi. Kedua, bahwa Allah mengetahui apa yang dipendam dalam diri malaikat dan juga hati manusia. Jika demikian, maka gagasan Allah untuk menjadikan manusia sebagai khalifah pasti mempunyai banyak hikmah. Allah berfirman kepada Adam, "Hai Adam, beritahukanlah nama benda-benda ini kepada malaikat." Adam kemudian melakukan perintah itu dan menunjukkan kelebihannya atas mereka.
Di sini Allah berfirman kepada mereka dengan mengingatkan keluasan ilmunya. Bukankah sudah aku katakan kepada kalian bahwa aku benar-benar mengetahui segala yang gaib di langit dan di bumi, dan tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali aku. Dan aku mengetahui apa yang kalian tampakkan dalam ucapan dan apa yang kalian sembunyikan di dalam hati. Dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. Sebagai bentuk pengakuan malaikat akan keunggulan manusia atas mereka yang dinyatakan Allah pada ayat sebelumnya, pada ayat ini Allah memerintahkan malaikat untuk bersujud hormat kepada Nabi Adam. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu, yakni hormatlah kepada Adam dengan menundukkan kepala atau badan, bukan sujud ibadah. Mendengar perintah Allah ini, maka mereka para malaikat pun sujud, kecuali iblis. Iblis adalah makhluk dari jenis jin yang terbuat dari api. Iblis merasa dirinya lebih terhormat daripada Nabi Adam, karena dia diciptakan dari api yang salah satu sifatnya adalah panas, membakar dan membara. Sementara Nabi Adam diciptakan dari tanah liat, yang kelihatan diam dan tidak bergerak. Ia, iblis, menolak bersujud kepada Nabi Adam dan menyombongkan diri karena merasa dirinya lebih terhormat. Dan atas tindakannya ini, ia termasuk golongan yang kafir, yaitu makhluk yang menutup diri dari menerima kebenaran, ingkar terhadap kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepadanya, dan ingkar terhadap hikmah yang terkandung di balik titah Allah. Dan renungkan kembali, wahai Nabi, ketika kami berkata kepada malaikat, tunduklah kepada Adam sebagai penghormatan dan pengakuan atas kelebihan-kelebihannya. Seluruh malaikat menaati perintah itu, kecuali iblis yang enggan untuk bersujud, bahkan masuk ke dalam golongan yang mendurhakainya dan mengingkari nikmat, hikmah, dan ilmunya. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana, sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Setelah persoalan dengan malaikat selesai, dengan sujudnya malaikat kepada Nabi Adam, dan persoalan dengan iblis juga selesai, dengan menolaknya iblis untuk sujud kepada Nabi Adam, maka pada ayat ini Allah memerintahkan kepada Nabi Adam dan istrinya, Hawa, untuk menghuni surga sebagai penghormatan kepadanya. Inilah bentuk lain dari anugerah dan kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia, di samping menjadi khalifah dan sujudnya malaikat kepadanya. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, yakni surga yang dijanjikan Allah bagi orang mukmin di akhirat kelak, atau bisa juga berarti suatu taman. Allah melanjutkan firman-Nya, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana, sesukamu, secara bebas, di mana saja dan kapan saja. Tetapi Allah mengingatkan mereka agar jangan memakan satu buah tertentu, bahkan melarang mereka mendekati tanaman tersebut, karena mendekatinya dapat menggoda mereka untuk memetiknya. Janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim, karena melanggar aturan Allah. Allah lalu menciptakan istri Adam dan memerintahkan mereka untuk tinggal di dalam surga. Firman Allah, tinggallah kamu dan istrimu di dalam surga, dan makanlah makanan apa saja yang kalian sukai, yang baik dan banyak. Ambillah buah apapun, dan dari manapun tanpa susah payah. Namun, Allah mengingatkan mereka terhadap pohon tertentu untuk tidak memakan buah atau bagian-bagiannya yang lain. Janganlah kalian mendekati dan memakan buah atau bagian-bagian pohon ini. Apabila kalian melanggar, maka kalian akan termasuk orang-orang yang lalim dan durhaka. Lalu, setan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana, surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu, menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan.
Lalu setan memperdayakan keduanya dengan berbagai macam cara agar mereka keluar dari dalam surga sehingga keduanya benar-benar dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana, yakni di dalam surga. Sebagai manusia yang tercipta dari tanah liat atau materi, Nabi Adam mempunyai titik lemah, yaitu keinginan untuk tetap abadi di dalam surga. Karena surga adalah gudangnya materi. Adanya materi berarti keabadian. Setelah Nabi Adam dan Hawa memakan buah larangan tersebut, keduanya mendapatkan sanksi berupa terlucutinya pakaian mereka, sehingga mereka berdua mencari penutup auratnya dengan daun-daun pepohonan surga. Di samping itu, Allah memerintahkan mereka untuk turun ke dunia, dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, yakni antara manusia, Nabi Adam dengan setan, atau bisa juga antar sesama manusia. Dan bagi kamu, manusia dan setan ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan, yakni hari kiamat. Selanjutnya Nabi Adam dan Hawa dipersilakan Allah untuk hidup menetap di dunia, memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada di bumi, baik berupa makanan, minuman, tempat tinggal, flora, fauna, dan lain-lainnya. Sampai pada masa yang ditentukan, yaitu pada saat kematiannya yang tidak tahu kapan hal itu datang. Inilah babak baru bagi Adam dalam menjalani misi kekhalifahannya di bumi. Tetapi iblis yang iri dan dengki kepada Adam mulai membujuk mereka berdua untuk memakan buah pohon ini, sehingga mengakibatkan mereka tergoda dan memakannya. Akibatnya, Allah mengeluarkan mereka dari kenikmatan dan kemuliaan itu, dan menyuruh mereka beserta keturunannya untuk turun dan tinggal di bumi. Mereka menjadi musuh satu sama lain, yang disebabkan oleh persaingan dan rayuan setan. Bagi mereka disediakan tempat kediaman di bumi dan kemudahan hidup serta kesenangan yang akan habis pada waktunya. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun menerima tobatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Nabi Adam dan Hawa merasakan penyesalan yang sangat dalam atas kejadian yang baru saja berlalu. Keduanya tersadar telah diperdayakan oleh setan. Lalu keduanya meminta ampun kepada Allah. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat, yakni doa penyesalan dan permintaan tobat. Sebagaimana tersirat dalam surah Al-A'raf ayat 23 dari Tuhannya. Kemudian mereka bertobat, lalu dia pun menerima tobatnya. Sungguh Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Adam dan istrinya merasa salah dan lalim terhadap diri sendiri. Allah lalu mengilhami Adam berupa kalimat yang diucapkan untuk bertobat dan istighfar. Lalu Adam mengucapkan kalimat itu, dan Allah pun menerima dan mengampuni mereka, karena Allah selalu menerima pertobatan. Dia Maha Penyayang kepada hamba-hambanya yang lemah. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian, jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Untuk menghapus kemungkinan kesalahpahaman bahwa perintah turun itu hanya dari satu tingkat ke tingkat lain yang lebih rendah di dalam surga, Allah mengulangi lagi perintah itu pada ayat ini. Kami berfirman, turunlah kami semua, yakni setan dan manusia, dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku melalui penyampaian para nabi kepadamu, wahai Adam dan pasanganmu, serta anak cucumu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka terhadap hal-hal negatif yang akan terjadi, dan mereka juga tidak akan bersedih hati terhadap hal-hal negatif yang sudah terjadi. Telah kami firmankan kepada Adam, istri, dan keturunannya kelak, serta kepada iblis. Turunlah kalian ke bumi, di sana kalian akan ditugasi dengan berbagai kewajiban. Apabila tugas itu datang kepada kalian, dan pasti akan datang, maka siapa saja yang menaati perintahku dan mengikuti petunjukku, tidak akan merasakan takut dan tidak akan tertimpa kesedihan akibat hilangnya pahala. Sebab Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami,
Mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Adapun sebaliknya, orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami dan enggan bertobat, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya, bukan saja karena mereka kafir, tapi juga karena mereka mendustakan ayat-ayat Kami, yakni tahu dan mengerti ayat-ayat Kami, tetapi menolaknya. Orang-orang yang ingkar serta mendustakan rasul-rasul Allah dan kitab-kitabnya adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya dan tidak akan dapat keluar, serta tidak akan binasa.